Nah, kebanyakan dari kita termasuk saya sendiri sebelum belajar tahsin itu yaitu rong fa ini tidak menyentuh, hanya sekedar samar-samar saja. Harusnya di samar-samarnya itu ikhfa ini itu persiapan ke huruf sesudahnya. Rong fa gitu. Perut bibir bawah sini, bagian dalam perut bibir bawah menyentuh fa. Fa. Nah, ketika ron maka bibirnya sudah menyentuh. Rong fa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan belajar membaca Al-Quran, mengurai tajwid tahsin Quran surah Al-Muluk. Tentunya kita menggunakan metode langsung praktek, ya, tanpa menghafal hukum-hukumnya. Hanya saja kita cara membacanya saja dengan benar dan bisa kita praktekkan ke dalam Quran surah yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan, ya. Kemarin itu kita sudah sampai ayat 27. Nah, sekarang kita 28, ya. Sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya itu 29. Baik. Ini di akhir video insya Allah di Quran surah Al-Muluk. Sebelum itu saya ucapkan marhaban ibikum, selamat datang kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah ibu bunda yang selalu menonton video-video channel Tahsin Yuk. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang baru berkunjung, kami minta tolong untuk aktifkan tombol subscribe dan like-nya agar video-video channel Tahsin Yuk ini mudah tersebar dan juga bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita mulai belajarnya ayat 29 yang ini, ya. Baik, kita mulai dari ta'awudz. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Ketika ta'awudz, ayah bunda, sering sekali saya membahas tentang ta'awudz ini. Kita harus betul-betul menyempurnakan huruf shinnya. Ya. Asyai. Nah, huruf shin itu dimiliki sifat tafashi, mengalir nafas dan angin. Anginnya bertebaran di dalam. Asyai. Dan ingat, huruf ya-nya diusahakan lembut. Asyai. Nah, jadi diusahakan jangan sampai kasar, ya. Jangan seperti asyaito, jangan. Tapi asya, sempurnakan fathah huruf shinnya. Sya, ai. Jadi kalau dilatinkan, ya, secara Indonesia yaitu huruf a dan huruf i. Ai. Nah, bukan malah huruf a dan huruf y. Ai, bukan, tapi ai, huruf a dan i. Ai, gitu, ya. Asyait. Nah, gitu, ya. Asyai, bukan asyai, seperti itu, ya. A'udzu billahi minasy, gitu, ya. A'udzu, za lidahnya digigit, za. A'udzu perhatikan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sama-sama. Perhatikan. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Oke. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Oke, langsung ke sini. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Ulang dari sini boleh, atau langsung ulang juga dari sini juga boleh, sama-sama.
In asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum. Ulang dari sini. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Baik, di antara kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Quran surah Al-Muluk ayat terakhir yaitu 29 dan 30, yaitu kita kurang menyempurnakan ketika hukum tajwidnya. Ini ada banyak hukum tajwidnya. Yang pertama nih ya, kita hukum tajwidnya di sini misalkan nun bertasydid. Aman. Nah, di sini kurang ditahan. Nun bertasydid itu harus betul-betul ditahan 2 harokat. Bahkan ada yang mengatakan 2 harokatnya ini lebih daripada mad tabi'i. Ada yang mengatakan 3 harokat. Ya karena mad tabi'i itu 2 harokat dan 2 harokatnya itu cuma 1 ayun saja, 2 ketukan saja. Ar-Rah, ma gitu ya, 2 harokat saja. Nah, sedangkan nun bertasydid ini dikatakan 2 harokat tapi durasinya sedikit lebih lama. Amanna. Makanya biasanya para qori ya, teman-teman yang menghafal Al-Qur'an, teman-teman yang MTQ itu nun bertasydid itu lebih lama durasinya, dengungnya lebih lama. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini. Fasata'lamuna. Di sini ada huruf ain. Sempurnakan huruf ain. Ainnya harus mengalir. Ain di antara sifatnya yaitu dia memiliki sifat tawassud, mengalir sedikit. Jadi gitu. Jangan seperti huruf hamzah. Tidak seperti itu ya. Bukan. Tapi gitu. Fasata'lamuna man huwa. Haknya diperbesar. Man hu. Jangan hu tapi hu. Man huwa fi dhalalim. Dan awas, kesalahan yang ketiga, ini keliru ya, bukan kesalahan tapi keliru banget ya. Kalau huruf dot ini dia tebalkan tapi dia terbawa tebalnya oleh huruf lam. Oke, maaf, ketukar. Maksud saya huruf lam di sini jangan sampai terbawa tebal oleh huruf dod. Dod ini tebal, do. Lam ini tipis. Jangan sampai bacanya dolalim, ya. Fi dolalim, tidak. Tapi fi dola. Jadi ketika la, tipsnya, caranya supaya huruf lam ini tidak terbawa tebal adalah dibuka mulutnya ketika dia fathah. Nah ini ya, bola, dibuka, disenyumkan, bola, ditarik. Jangan kurang ditarik. Kalau kurang ditarik maka bacaannya itu seperti tebal. Bola lim. Nah ini kurang bagus ya. Man huwa fi dhala, gitu ya. Man huwa fi dhalalim mubin, seperti itu ya. Kemudian di sini ada kasrah tain berjumpa dengan huruf mim. Ini sama seperti nun bertasydid tadi, durasinya 2 harakat tapi dia lebih lama sedikit durasinya daripada mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Nih kayak gini mad tabi'i. Dhalalim, gitu ya. La ini mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu 2 harakat dan 2 harakatnya itu 1 ayun saja. Dhalalim, gitu ya, atau 2 ketukan, tek tek gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, ini namanya idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah, maka ini ditahan 2 harakat tapi durasinya lebih lama. Makanya ada yang berpendapat 3 harakat seperti itu. Man huwa fi dhalalim mubin. Baik, itu yang ketiga ya tadi. Yang pertama tadi ini amanna, itu harus ditahan. Kemudian fasata, ainnya diperjelas yang kedua. Kemudian haknya juga nih harus jelas ya. Man huwa. Dan kemudian juga
bola ini sering banget terjadi kesalahan, termasuk saya. Kadang saya pun salah kalau misalkan bibir saya kurang dipaksakan, saya kurang fokus, sama pun juga. Maka harus dipaksakan, bola, bibirnya harus ditarik gitu ya. Baik, seperti itu. Kemudian ayat terakhir, Qul ara'aitum. Nah, di sini juga a-nya jangan sampai terbawa tebal. Qul bukan ara'aitum, seperti itu. Kemudian in asbahama. Nah, di sini ada huruf shad. Huruf shad dia tebal dan alif di sini tipis. Jangan bacanya in os, bukan os, tapi a-nya dibuka dulu mulutnya. A baru else. Jangan langsung os, bukan, tapi dari dibuka dulu mulutnya, disenyumkan dulu. Else gitu ya. Else baru ditebalkan. Baru ketika sukun baru ditebalkan seperti itu. In asbahama, panjang ya, panjang sampai maksimal 5 harokat gitu ya. Ini untuk teman-teman pemula, lansia, sederhana sekali kalau misalkan kita tidak tahu nih hukumnya ini mad wajib atau mad jaiz. Sederhananya ini kalau ada tanda alis ini maksimal 5 harokat, kita maksimalkan 5 harokat seperti itu ya. Ya, kalau tidak mampu 4 harokat saja gitu ya. Nah, tapi bagusnya 5 harokat seperti itu. Ini untuk pemula gitu ya. Kalau untuk yang sudah belajar, sudah tahu ini hukumnya mad wajib seperti itu. Jadi untuk pemula ini lihat saja di alis. Kalau ada alis berarti panjang gitu ya, panjang, paling panjang. In asbahamaukum. Kemudian kesalahan yang keempat nih ya, saya katakan kesalahan yang keempat, termasuk saya juga kalau saya kurang fokus ya, yaitu ketika hamzahnya di sini kurang disyiddahkan. Syiddah itu terputusnya angin gitu ya, terputusnya angin atau terputusnya suara ya, jahr. Nah, jangan sampai diseret-seret. Maukum, nah, jangan. In asbaha maukum, bukan hukum tapi ukum gitu ya. In asbaha maukum, jadi jangan sampai diseret. Ghauran, kemudian di sini ghauran. Nah, di sini hukumnya ikhfa ya, fathah tain berjumpa dengan huruf fa. Jadi setiap ikhfa ayah bunda harus persiapan ke huruf fa. Mohon maaf, bukan seperti itu. Setiap ikhfa harus persiapan ke huruf sesudahnya, ke huruf sesudah nun mati atau ini tanwin. Ron berjumpa dengan huruf fa, maka masuk ke huruf fa. Fa itu makhrajnya di sini, bibir bawah menyentuh ujung gigi seri atas. Fa gitu ya. Fa di sini bibirnya, perut bibir bawah sini, bagian dalam perut bibir bawah menyentuh fa. Nah, ketika ron maka bibirnya sudah menyentuh rong fa. Nah, gini. Ini yang banyak sekali teman-teman yang belum tahu ya, karena mengiranya ikhfa itu hanya sekedar samar-samar. Maaf sebentar. Alarm subuh. Oke. Afwan. Tadi sampai rong fa. Nah, kebanyakan dari kita termasuk saya sendiri sebelum belajar tahsin itu, yaitu rong fa ini tidak menyentuh, hanya sekedar samar-samar saja. Harusnya di samar-samarnya itu ikhfa ini itu persiapan ke huruf sesudahnya. Rong fa gitu ya. Ghauran gitu ya, tahan. Rong fa mai. Nah, nun mati bertemu huruf ya juga sama, dia persiapan ke huruf ya, masuk ke huruf ya. Famai, ya, di sini juga pun sering terjadi keliru ya, bukan hanya sekadar ditahan tapi juga harus dimasukkan ke hidung. Famai, nah gitu ya, tahan famai tapi masuk hidung juga, bukan hanya sekedar famai, ini tidak masuk hidung, harus masuk hidung. Famai ya'tikum bima'in
Baik, cukup sampai di sini karena durasinya terlalu panjang. Intinya seperti itu, kita harus perbanyak praktek. Di antaranya tadi saya ulang untuk ayat 30 ini. Qul ara'aitum, di sini jangan sampai hamzahnya terbawa tebal. Kemudian juga in asbahama, sodnya tebal tapi a-nya jangan sampai terbawa tebal. Bukan, tapi else, seperti itu ya. Kemudian di sini ma'ukum, hamzahnya jangan sampai terseret-seret, jangan ma'ukum, tidak seperti itu. Kemudian ghauran, nah di sini ada fathatain berjumpa dengan huruf fa, maka hukumnya ikhfa dan persiapan ke huruf fa. Ghauran fa, bibirnya sudah menyentuh ke huruf fa dan ditahan 2 harakat. Sama juga dengan di sini nun mati bertemu huruf ya. Famai harus masuk hidung. Famai bukan hanya sekedar ditahan, famai ya, tapi tidak masuk hidung. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalaupun ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.